Qala al-muallif rahimahullah, babul khauf. Hadis 410. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min aminhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattakun nara walau bisyikki tamrah. Muttafaqun alaih. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali dia akan berbicara dengan Rabb-nya tanpa penerjemah. Maka dia melihat ke sebelah kanan darinya, maka tidaklah dia melihat kecuali apa yang telah ia lalui. Dan ketika dia melihat ke sebelah kiri darinya, maka tidaklah ia melihat kecuali apa yang telah lalu. Dan ketika ia melihat antara kedua tangannya, maka tidaklah ia melihat kecuali neraka di depan wajahnya atau di hadapannya. Maka takutlah dari neraka sekalipun hanya dengan setengah kurma. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Hadis 411. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarawna attatis samaa'u wa huqqa laha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa malakun wadi'un jabahatuhu sajidan lillahi ta'ala. Wallahi law ta'lamuna ma a'lam ladahiktum qalilan wa labakaitum katsiran wa ma talazzaztum bin nisa'i 'alal furush wa la kharajtum ila su'adati taj'aruna illa Allah ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis 411. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Langit itu bersuara, dan dia pantas untuk bersuara demikian, karena tiada tempat selebar 4 jari melainkan di sana ada satu malaikat yang meletakkan dahinya sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan niscaya kamu tidak akan bisa bersenang-senang dengan istrimu di atas tempat tidur. Dan tentu kamu segera keluar menuju jalan-jalan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi, dan dia berkata hadis hasan. Hadis 412. Wa an Abi Barzata bira'in thumma za Nadlata bani Ubaidin al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa an ilmihi fima fa'ala fihi wa an malihi min aina tasabah wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis 412. Dari Abu Barzah Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan bergeser kedua telapak kaki hamba pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang umurnya, untuk apa dia habiskan, tentang ilmunya, dalam apa ia amalkan, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia belanjakan, dan tentang jasadnya, dalam hal apa ia habiskan atau ia rusakkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis 413. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yawma idzin tuhadditsu akhbaraha thumma qala
atadruna ma akhbaruha? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna akhbaruha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima amila ala zahriha taqul amilta kadza wa kadza fi yawmin kadza wa kadza fa hadhihi akhbaruha. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian beliau bertanya, tahukah kamu apakah kabar berita yang dikabarkan oleh bumi? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, sesungguhnya kabar berita bumi adalah ia bersaksi atas setiap hamba laki-laki maupun perempuan dengan semua yang ia perbuat di muka bumi. Bumi itu akan berkata, kamu melakukan begini dan begitu pada hari ini dan hari itu. Jadi inilah berita-berita bumi. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis hasan sahih. Hadis 414. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa an'amu wa sahibul qarni qad ittaqamal qarna wastama'al idna mata yu'maru bin nafkhi fayanfukh faka'anna dhalika taqul ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis 414 dari Abu Zaid Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana saya menikmati hidup sedangkan penjaga sangkakala telah memasukkan sangkakala ke dalam mulutnya. Dia menunggu izin kapan ia diperintah untuk meniup, maka ia meniup. Maka seolah-olah hal itu memberatkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata kepada mereka, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis riwayat Tirmidzi, dia berkata hadis hasan. Pada rakaat kedua salat Isya tadi, imam mengucapkan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Seakan-akan seorang muslim bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla dan dia sedang membaca Al-Quran. Dia mengatakan, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi, wahai Rabb kami, sungguhnya kami mendengar seseorang yang memanggil tentang keimanan, lalu kami beriman. Fa'amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Maka ampunilah dosa kami dan hapuskanlah kesalahan kami dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabb kami, berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan kepada lidah Rasulmu, dan janganlah Engkau wa la tukhzina yawmal qiyamah, dan jangan hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad. Ayat ini jika seandainya dibaca oleh seorang muslim, mungkin dia tidak akan membacanya, karena ayat tersebut persaksian, kemudian peminta janji, persaksian bahwa dia telah beriman kepada Allah, bahwa dia telah mendengar panggilan iman. Permasalahannya, apakah kita telah mendengar panggilan iman? Apakah kita benar-benar sesuai dengan ayat tersebut? Rabbana innana amanna, Rabbana innana sami'na mudadiyan yunadi lil iman. Sesungguhnya kami pasti, kami mendengar panggilan iman, lalu kami beriman.
Jadi ayat ini seakan-akan kita telah mengiklankan kepada Allah bahwasanya kita telah memenuhi panggilan iman. Rabbana wa atina, ya Allah berikan kepada kami apa yang telah Engkau janjikan. Ampunkan dosa kami dan jangan cela kami di hari kiamat. Subhanallah al-azim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar mendengarkan apa yang kita ucapkan tersebut. Dalam ayat lain juga disebutkan Rabbana amanna bima anzalt wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asyahidin. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an seakan-akan kita telah menyatakan Rabbana amanna bima anzalt. Ya Rabb, sungguhnya kami telah beriman kepada apa yang Kau telah turunkan. Rabbana amanna bima anzalt wattaba'na ar-rasul, dan kami telah benar-benar mengikuti Rasul. Maka tulislah kami sebagai orang yang menjadi saksi. Permasalahannya bukan akuan, tapi permasalahannya benarkah kita telah beriman dengan apa yang telah Allah turunkan? Benarkah kita telah beriman kepada Rasul dan mendengar panggilan iman? Ini ayat yang membuat malu seorang muslim mengucapkannya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Suatu hari Rasulullah SAW duduk dan para sahabatnya mengelilingi beliau di hadapan kuburan yang baru saja mereka masukkan saudara mereka dan mereka timbun dengan tanah. Dan Rasulullah SAW mengetuk dengan satu buah kayu tanah yang baru ditimbun tersebut, dan semua kepala tertunduk. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, "Ai ikhwani limithla hadza fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadza fa'iddu." Wahai saudara-saudaraku, seperti hal inilah mestinya kalian persiapkan. Seperti hal inilah mestinya kalian persiapkan. Subhanallah, Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk bersiap pada kejadian yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa." Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. "Wa ji'a yauma idzin bi jahannam." Dan pada hari itu didatangkan neraka Jahannam. "Yauma idzi yatadakkarul insan." Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah di hadapannya neraka Jahannam. Anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ia berkata, alangkah nistanya, alangkah sengsaranya diriku dari amalan yang telah aku berikan di dalam kehidupan. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam diriwayatkan hadis ini, hadis riwayat Muslim, Allah mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah." Tidak ada seorang pun dan di antara kalian kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berbicara antara kita dengan Allah saja. Tidak ada terjemahan, tidak ada penerjemah. Dilihat ke kiri tidak ada yang bisa menolong, dilihat ke kanan tidak ada yang menolong. Dilihat ke belakang tidak ada yang bisa menolong. Lihat ke depan kiranya neraka Jahannam, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah." Maka berhati-hatilah, jagalah diri dari api neraka sekalipun dengan sebiji-biji korban.